dari Amerika Serikat, guys. Orang-orang yang belum pernah ikut English Proficiency Test manapun. Yang lagi populer juga di Halo teman-teman semua, selamat datang pada video kali ini. Pada video terbaru kali ini, aku akan membahas mengenai bahasa Inggris kembali, tapi perbedaannya adalah pada topik video kali ini, aku akan membahas mengenai jenis-jenis tes bahasa Inggris, atau jenis-jenis sertifikasi bahasa Inggris, atau juga bisa dibilang jenis-jenis English Proficiency Test, yang cukup populer digunakan untuk berbagai syarat beasiswa, atau juga berbagai syarat bekerja di luar negeri. Nah, siapa tahu di antara tes-tes ini, teman-teman ada yang lagi kebingungan, kira-kira apa sih perbedaan dari antara tes-tes ini, ataupun juga kira-kira yang mana ya yang lebih cocok untuk kalian. Kalian bisa tonton video ini sampai habis dan aku akan bahas dari mulai ngejelasin dari mulai tesnya, terus habis itu apa aja yang ada di dalam tesnya, kemudian juga dari mulai harga sampai kira-kira kalian itu bisa tesnya di rumah ataupun di lokasi, semuanya akan aku bahas sedetail-detailnya. Aku di sini udah buatin kayak tabel gitu dan nanti tabel ini juga bakalan aku share juga di link description box. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat secara lengkap, kalian bisa langsung sambil dilihat diklik di link description box di bawah. Oke. Jadi mari kita mulai ke yang pertama. By the way, sebelum aku masuk ke materi, aku juga pengen highlight juga karena aku selalu baca komen dari video-video yang udah aku upload sebelumnya. Ada beberapa dari teman-teman yang bilang kalau misalkan audio di video aku itu kan kadang suka hilang timbul ya karena mikrofon ini yang aku pakai ini itu mungkin nggak terlalu bagus untuk nangkep suara dan juga dengan hand movement aku atau misalkan badan aku yang gerak ke sana ke sini jadinya audionya itu nggak jadi stabil lah ibaratnya kayak gitu. Cuman guys, kalau misalkan mikrofon ini aku taruh dan aku nggak pakai mikrofon ini, audionya tuh jadi nggak kedengeran nih. Kalau misalkan aku taruh ya, halo guys, kedengeran nggak? Nah, ini tuh audionya jadi nggak kedengeran guys, dan aku merasa lebih bagus kalau misalkan aku tetap pakai mic ini. Dan mohon maaf juga kalau misalkan audionya jadi agak kurang stabil, jadi hilang timbul. Cuman aku akan mengusahakan kalau misalkan nanti bisa ada kesempatan untuk upgrade ke mic yang lebih bagus, pastinya aku akan upgrade biar kualitas video dan kualitas audionya jadi jauh lebih baik. Oke. Nah, sekarang yang pertama aku akan membahas mengenai salah satu English Proficiency Test yang mungkin banyak digunakan oleh orang-orang, yaitu adalah TOEFL. TOEFL itu sebenarnya kepanjangannya apa sih? TOEFL itu sebenarnya kepanjangannya adalah Test of English as a Foreign Language. Nah, TOEFL ini sendiri itu berasal dari Amerika Serikat, guys. Kalau misalkan kalian sering dengar IELTS atau mungkin TOEIC, nah kalau TOEFL ini sebenarnya mereka asalnya itu dari Amerika Serikat. Dan kalau misalkan kalian berpikir kayak kira-kira TOEFL ini bisa digunakan di negara mana aja sih? Nah, TOEFL ini itu sebenarnya bisa digunakan di banyak negara. Range-nya itu lumayan banyak. Cuman kalau misalkan negara-negara seperti Inggris atau mungkin Australia, dia itu lebih cenderung ke IELTS. Nah, nanti itu kita akan bahas lagi. Nah, kalau misalkan sekarang teman-teman semua itu mau menempuh pendidikan misalkan di Amerika Serikat atau mungkin di Kanada, nah teman-teman bisa mencari tes TOEFL ini. Karena apa? Karena tes TOEFL ini itu eh, bisa dibilang diterima secara baik di negara-negara tersebut. Kalau misalkan yang aku punya di sini, jenis tesnya itu ada dua guys. Dari mulai IBT, IBT itu adalah Internet Based Test dan juga ITP atau Institutional Testing Program. Nah ini tuh beda-beda tergantung dengan kebutuhan kalian kira-kira maunya yang mana. Kemudian juga kalau misalkan komponen tes yang ada di TOEFL ini itu ada 4, yaitu ada reading, listening, speaking, dan juga writing. Untuk durasi tesnya itu sekitar 3 sampai 4 jam tiap tesnya. Kalau misalkan mungkin dibagi, mungkin sekitar 1 jam untuk tiap komponen tes gitu. Menurut aku, TOEFL ini sebenarnya jauh lebih kompleks dibandingkan tes TOEIC gitu. Dan kalau misalkan dibandingin sama tes IELTS, dia tuh mungkin bisa dibilang kayak sama lah, sejajar. Nah, untuk penggunaannya itu sebenarnya dia lebih ke penggunaan akademik dibandingkan penggunaan untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk orang-orang yang mau masuk kerja itu dia lebih cenderung ke akademik. Cuman mungkin itu juga tergantung ya, tergantung sama si perusahaan atau mungkin si uh, ibaratnya kayak institusinya itu menerimanya menggunakan jenis apa TOEFL atau misalkan TOEIC. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini juga, dia itu ada biayanya.
Nah, biayanya itu kalau untuk TOEFL itu ada berbeda, guys. Ada yang kalau misalkan IBT itu tuh dia 3.300.000, dan kalau misalkan untuk yang ITP dia itu 500 sampai 600.000. Tapi kalau misalkan kalian membandingkan TOEFL IBT itu tuh kira-kira samanya kayak apa sih? Nah, TOEFL IBT ini guys sejajar sama IELTS Academic. Jadi kalau misalkan teman-teman kira-kira mau cari tes yang yaitu include 4 komponen, yaitu speaking, reading, writing, sama listening. Nah, kalian itu ambilnya TOEFL yang IBT. Oke, kita akan next ke poin yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas salah satu jenis tes lagi yang sama-sama dari Amerika Serikat, yaitu adalah TOEIC. Nah, tes TOEIC ini kalau dari yang aku research, tes TOEIC ini sebenarnya adalah tes yang sama dari negara Amerika Serikat dan institusi yang sama juga. Nah, kepanjangannya itu adalah Test of English for International Communication. Dan dia itu tujuannya itu berbeda dengan tes TOEFL, yang mana tes TOEFL itu ditujukan untuk akademik. Kalau misalkan tes TOEIC ini ditujukan untuk general. Jadi dari tujuan tesnya aja tuh udah berbeda gitu guys. Dia itu nggak terlalu detail, nggak terlalu kompleks kayak tes TOEFL. Tes TOEIC ini jauh lebih sederhana. Basically dia cuma ngetes gimana kalian bisa menggunakan bahasa Inggris as a communication method. Jadi kalau misalkan kamu berbisnis atau kamu itu kerja di sebuah perusahaan, itu kamu bisa menggunakan bahasa Inggris dan bisa memahami bahasa Inggris dengan baik. Jadi perbedaannya itu. Untuk biaya dari tes TOEIC ini juga nggak semahal tes TOEFL. Tadi kan tes TOEFL sekitar 3.300.000 untuk tes yang lengkap gitu ya. Kalau misalkan tes TOEIC ini, karena dia itu komponen tes utamanya itu ada dua guys, yaitu ada listening dan reading. Dia itu cuman memakan sekitar 675.000, dan kalau misalkan kalian mau nambahin komponen tes yang lainnya yaitu speaking dan writing, kalian itu harus menambah biaya. Kalau misalkan jenis tesnya kayak misalkan tesnya itu paper based atau komputer, jawabannya adalah dua-duanya. Kalian bisa menggunakan uh, paper based atau juga komputer. Nah, selanjutnya yang akan aku bahas juga adalah durasinya. Durasi tesnya ini sekitar 2 jam, lebih eh, 2 jam, mungkin 1 jam untuk tiap-tiap komponen tes. Dan kalau misalkan kalian sekarang itu berminat untuk pergi ke negara-negara seperti mungkin Korea Selatan atau mungkin Jepang, kalian bisa ngambil tes TOEIC dibandingkan mengambil tes TOEFL, guys. Tapi kembali lagi, kalian bisa lihat dulu nih di requirements kalian, persyaratan-persyaratannya, kira-kira butuhnya sertifikasi bahasa Inggris dari EPT yang mana kayak gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai IELTS. Nah, mungkin banyak orang yang udah familiar sama IELTS karena menurut aku IELTS sepertinya jauh lebih populer. Ya, yang populer itu dua lah, TOEFL dan IELTS gitu ya. Nah, IELTS ini sebenarnya kepanjangannya apa? IELTS ini kepanjangannya itu adalah International English Language Testing System. Nah, IELTS ini berbeda dari TOEFL tadi. IELTS ini itu berasal dari Inggris, guys. Jadi kalau misalkan negara-negara sepermakmuran Inggris kayak misalkan New Zealand, itu dia pakai New Zealand ataupun Australia, dia itu pakainya IELTS. Jadi buat teman-teman yang misalkan mau pergi ke negara-negara tersebut, itu banyaknya mereka itu menggunakannya IELTS dibanding TOEFL. Nah, untuk tesnya itu kalian bisa di tempat-tempat seperti misalkan British Council ataupun juga IDP atau juga Cambridge Assessment English. Jadi kalau misalkan tergantung di negara mana tersedia tesnya. Kalau misalkan di Indonesia sendiri itu kan ada dua, yaitu British Council dan juga IDP. Kira-kira range skornya berapa? Range skornya itu kalau untuk IELTS itu ada di 0 sampai 9 skornya. Jadi eh, nggak nggak sampai ratusan. Jadi dia cuma 7, 8 atau misalkan 9 kayak gitu. Nah, untuk biaya tesnya di Indonesia sendiri, IELTS itu komponen tesnya itu sebenarnya cukup lengkap ya guys. Komponen tesnya itu ada 4 semuanya, dan dia biayanya itu sekitar 3.150.000 sampai 3.300.000 kalau nggak salah. Dan tergantung kira-kira kalian itu mau ngambil jenis tes yang kayak gimana. Terus kalau misalkan untuk ujiannya juga, kalian itu ada yang berbasis komputer dan ada juga yang dia itu tesnya tertulis. Jadi menurut aku pribadi sih untuk yang komputer itu tuh dia biasanya hasilnya lebih cepat dibandingkan dengan yang tertulis.
Untuk penggunaannya sendiri, kira-kira tes IELTS ini tuh bisa digunakan untuk apa? Penggunaannya itu ada 2, ada yang general dan juga ada yang academic. Jadi, penggunaannya itu, untuk tesnya berbeda tentunya, tes akademik dan tes general itu berbeda, tapi kalau misalkan kalian memang mau mengambil tes IELTS itu kalian pilih di antara 2 itu, harganya sama, by the way, harganya sama. Nah, untuk pengerjaannya, tesnya itu sekitar 2 jam 45 menit. Dan kalau misalkan teman-teman berpikir kira-kira tes IELTS ini aku pakai untuk saat kapan? Nah, ketika kalian mau mengunjungi negara-negara atau misalkan mau melanjutkan studi ke negara-negara seperti Australia, Inggris, Kanada, Selandia Baru, atau juga ketika kalian mau bekerja di negara-negara yang sudah aku sebutkan tadi. Tes IELTS ini juga ya setara sama TOEFL tadi, TOEFL IBT, tapi dengan aksen yang lebih berbeda dan juga penulisan yang berbeda, teman-teman. Jadi TOEFL itu kan American, kalau misalkan IELTS itu dia eh, Inggris ya. Jadi kayak atau misalkan Australian English. Jadi sedikit berbeda. Dari mulai spelling atau mungkin penulisan beberapa kalimat itu agak sedikit berbeda dan itu juga menurut aku harus diperhatikan ketika kalian mau mengambil tesnya. Sekarang kita akan lanjut ke jenis tes yang selanjutnya. Ini salah satu jenis tes yang lagi populer juga di kalangan mahasiswa dan juga di kalangan orang-orang yang mau study abroad, yaitu adalah Duolingo English Test. Nah, Duolingo English Test ini merupakan salah satu terobosan baru sih menurut aku, karena dengan menggunakan Duolingo English Test ini jadi jauh lebih memudahkan teman-teman semua yang mau tes bahasa Inggris, yang pengen punya English Proficiency Test eh certificate, itu jadi jauh lebih mudah karena bisa dilakukan di rumah. Nah, Duolingo English Test ini kalau misalkan kalian tahu ya, kayak Duolingo yang aplikasi untuk belajar bahasa Inggris, dia itu seperti kayak untuk tesnya ya guys. Jadi kayak benar-benar institusi yang menyelenggarakan English Proficiency Test. Nah, Duolingo ini dasarnya itu dari Amerika Serikat ya, basicnya. Tapi dia itu juga udah direcognize sama beberapa institusi, tapi belum seluas IELTS dan juga TOEFL. Tapi dalam beberapa kasus, seingat aku, kampus-kampus ternama itu udah menerima Duolingo English Test. Nah, Duolingo English Test ini range skornya itu dari 0 sampai 160. Dia dia bisa dikonversi kok kayak misalkan ke IELTS dan TOEFL tentunya ya, kayak ada setara-setaranya itu berapa. Untuk tesnya itu sekitar 750.000. Nah, 750.000 ini menurut aku jauh lebih murah dibandingkan tes ketika kalian tes IELTS ataupun tes dengan menggunakan TOEFL dan juga bahkan TOEIC. Kenapa aku bilang lebih murah? Karena pertama untuk komponen tesnya ini itu jauh lebih banyak karena dia ada writingnya, ada listeningnya, ada readingnya, terus juga ada speakingnya. Dan jadi kalau misalkan kalian tes di Duolingo English Test, walaupun dia itu tesnya berbasis online dan dilaksanakan di rumah, jadi buat teman-teman yang misalkan ada di daerah atau mungkin nggak memungkinkan untuk dapetin spot tes bahasa Inggris di kota, atau misalkan jadwalnya habis dan kalian mepet, Duolingo English Test ini tuh jadi jauh lebih mudah untuk digapai gitu. Jadi 750.000 ini kayak udah sesuai lah menurut aku dengan harganya, dengan komponen tesnya juga. Nah, dilakukannya itu sayangnya online. Jadi ada sedikit beberapa rules yang mungkin harus dipatuhi, kayak misalkan contohnya kalian harus on cam, kalian harus berada di ruangan yang tertutup dan kalian harus sendirian, nggak boleh ada suara-suara, nggak boleh ada orang yang berlalu lalang yang kayak gitu-gitu. Nah, itu harus kalian apa ya, kayak penuhilah syarat-syaratnya itu kalau misalkan kalian tes di Duolingo English Test. Nah, selanjutnya untuk durasi tesnya itu sekitar 1 sampai 2 jam dan digunakan oleh beberapa universitas di Amerika Serikat dan Eropa dan Asia, tergantung kebijakan institusinya kembali lagi. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, kalau misalkan teman-teman itu punya uang yang agak sedikit terbatas, kalian bisa pakai Duolingo English Test ini. Karena mereka juga kadang suka mengadakan promo-promo, jadi bahkan terkadang harga tesnya itu cuma 500.000 gitu. Dan menurut aku cukup worth it untuk apa ya, dijalani buat orang-orang yang belum pernah ikut English Proficiency Test manapun. Karena lebih murah dan juga bisa apa ya, kayak mencobalah sesekali kira-kira gimana sih kalau mau tes EPT kayak gitu. Nah,
Kemudian juga kalau misalkan ngomongin tentang kesulitan, di Duolingo English Test ini menurut aku kesulitannya itu agak sedikit ya bisa dibilang kayak fluktuatif. Karena apa? Eee, jadi poin-poin dari kesulitannya itu berbeda gitu, teman-teman. Agak lebih adaptif mungkin ya bisa dibilang. Karena kalau misalkan kalian tes-tes yang sebelumnya itu kan nggak ada yang namanya urusan technical. Yang mana kalian kalau tes ya udah tes aja. Tapi kalau misalkan di Duolingo English Test ini ada beberapa risk yang harus kalian ambil. Contohnya bisa aja kalian dibilang kalian misalkan cheating atau curang kayak karena misalkan kesalahan teknis, kayak misalkan ada suara tiba-tiba atau misalkan ada kalian terkesan melihat ke arah lainnya atau misalkan kalian terkesan mengerjakan dengan menyontek dan lain sebagainya karena cuma diawasi menggunakan web kamera dan itu terkadang mungkin agak sedikit menyulitkan buat beberapa orang karena akhirnya nggak bisa tes lagi karena nggak punya uang untuk mengulang tes dan lain sebagainya dan uangnya jadinya terbuang sia-sia. Jadi menurut aku di antara keempat jenis tes tadi itu jadi ada plus dan minusnya tersendiri. Tergantung kira-kira teman-teman cocoknya ke jenis tes yang kayak apa dan tujuannya maunya yang kayak gimana. Kalau misalkan kita ngomongin tentang Duolingo English Test, formatnya juga sedikit lebih berbeda. Jadi kalau misalkan teman-teman search Duolingo English Test ini dia nggak kayak ujian-ujian pada biasanya, nggak ada kayak apa, dia tuh lebih kayak describe something atau mungkin blank words atau mungkin listeningnya juga berbeda. Jadi kalau menurut aku setiap kalian melakukan ujian tes bahasa Inggris manapun, kalian harus tahu dulu kira-kira format tes yang akan diberikan itu format tes yang seperti apa. Karena dengan kalian memahami format tes yang akan dikeluarkan nantinya, itu bahkan sudah menjadi eh, kemungkinan mungkin sekitar 60% kalian itu bisa memahami atau mungkin bisa menjawab si ujian tes tersebut. Kalau dari pengalaman aku kayak gitu, guys. Nah, oke teman-teman semua, jadi sekian untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman semua untuk memetakan kira-kira kalau misalkan teman-teman mau tes bahasa Inggris, kira-kira tes bahasa Inggris yang cocok itu yang seperti apa. Aku juga pengen ngasih tahu juga ke teman-teman jangan lupa untuk cek kolom description karena aku akan kasih tabel dari kelebihan dan kekurangan tes bahasa Inggris ini di kolom description. Buat teman-teman semua juga yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk like video ini dan rekomendasiin juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Kalau misalkan ada saran ataupun masukan, kalian bisa taruh di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Itu pertama, kalau misalkan kalian itu mau mengambil WHV, Australian Awards atau Fulbright atau mungkin Chevening, itu untuk LPDP guys.